Bapak Imam Bayyadi MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ahmad Rembang, Pati, Cilacap, perjalanan cukup jauh sehingga ini merupakan ada penghargaan tersendiri untuk Kota Magelang. Pada tahun ini digunakan kegiatan MAPSI tingkat Jawa Tengah ya. Padahal panjenengan rumahnya jauh-jauh. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, Kota Magelang itu sangat sempit. Mungkin kota terkecil di Jawa Tengah ya. Tidak hanya sekitar 18,1 km persegi. Kecil sekali, ada 3 kecamatan ya. Sehingga kami tidak punya lahan yang terlalu luas. Mohon maaf jika panjenengan diterima di sini kok ruangnya seperti ini. Ini SD, Dinas Pendidikan itu sudah hanya ada 1 aula untuk memperluas, kita tidak punya lahan. Bahkan Kota Magelang itu pemerintahannya, kantor pemerintah mau diminta oleh Mako ya, Mako TNI itu nggak punya ganti tanah ya. Minta kabupaten jelas nggak mungkin, sehingga kita minta ganti di sebelah alun-alun itu yang balai pelatihan itu pun sempit. Nanti kalau untuk tempat parkir ada kesulitan. Jadi karena wilayahnya sangat sempit inilah mohon maaf kami tidak bisa menyediakan tempat yang terlalu bagus karena sulit pengembangan juga. Bapak Ibu, untuk Kota Magelang ini ada beberapa tempat wisata. Nanti kalau panjenengan pengen berwisata, ada Taman Kiai Langgeng. Ya, Taman Kiai Langgeng itu dekat dengan pendopo pengabdian Pak Wali Kota, itu di bawahnya ada Taman Kiai Langgeng. Kemudian kita banyak museum karena Magelang merupakan kota tua. Dan sebelah persis ini tempat Pangeran Diponegoro dulu ditangkap. Ya, itu ada di sana masih ada kursi yang ini ya, kursi ada bekas Bapak Pangeran Diponegoro itu marah ketika ditangkap itu. Sebelah ada museum BPK, dan ada museum Sudirman itu. Ada museum Sudirman itu masih ada tanduk-tanduknya. Ini hanya lihat jalan ini. Jadi ini tempat Pangeran Diponegoro ditangkap. Ya. Itu kita kota tua ya, Kota Magelang itu kota tua. Kemudian di kabupaten, dulu sebenarnya kabupaten dan Kota Magelang jadi satu. Nah, kita kemudian berdiri sendiri Kota Magelang. Saya sendiri orang kabupaten ya, jadi orang kabupaten yang jenengan kabupaten atau kota? Oh, kota. Saya orang kabupaten, malah jauh menuju Borobudur ya. Jadi wisata di Kota Magelang itu lebih banyak ke wisata-wisata yang kota tua dan wisata ekonomi ya. Belanja kuliner, paling terkenal itu kuliner ini. Di Kota Magelang ini ya kupat tahu. Ada kupat tahu, ada Seneren, sebelahnya ada Seneren. Wisata kuliner itu laris ya. Wisata kuliner serta wisata kota tua. Alun-alun itu setiap malam itu ada kegiatan-kegiatan. Tadi juga ada kegiatan. Alun-alun Kota Magelang tidak boleh sepi itu. Harus ada kegiatan terus karena Magelang hanya mengandalkan kota jasa ya. Jasa-jasa transit ya. Rekan-rekan yang dari Semarang ke Jogja atau Jogja ke Semarang, banyak bisa transit Kota Magelang. Kalau naik terus itu ada yang Panjava itu apa? Nepal Panjava itu naik sekitar 30 km. Tapi karena jalannya naik yang kelihatan jauh, itu ada Nepal Panjava yang dicat warna-warni itu naik terus sana. Kalau ke mana? Selatan itu nanti ada wisata Merapi, itu ada Gunung Merapi. Borobudur sekitar 20 atau 15 sampai 20 km. Sebenarnya yang menarik dari Borobudur saat ini tidak hanya Borobudurnya, karena Borobudur kan tidak bisa naik ya sekarang. Paling wisatanya di bawah itu, tapi ada kayak wisata alam ya. Jadi ada VW, naik VW atau itu ada Bargodes sekarang baru dikembangkan. Dan di Kabupaten Magelang wisata sekarang banyak bergeliat wisata kecil sedangkan di Kota Magelang karena wilayahnya sempit ya kita hanya mengandalkan di Taman Kiai Langgeng, perbaikan Taman Kiai Langgeng. Ini Bapak Ibu, sehingga nanti harapan kami membawa kesan tersendiri di Kota Magelang. Cuaca seperti ini Bapak Ibu, pukul berapa ini? Pukul 10-an itu cuacanya kayak gini nih. Kalau kami yang di Magelang sudah merasakan panas. Rasanya kita ini udah panas, harus pakai kipas pun sekarang banyak yang pakai kipas karena cuacanya agak panas. Tapi ketika saya ke Pantura, istri saya Pati Bapak Ibu, di daerah Pati,
sana pakai kipas, yang keluar juga uap panas itu. Saya kalau di sana nggak kerasa karena panas ya. Orang-orang Pantura dulu ketika di Magelang pertama kali mandi mesti besoknya pilek atau masuk angin. Nah, udaranya dingin, tapi sekarang agak-agak sama ya ini. Kemudian di pendidikan, mohon maaf di sini tidak banyak sekolah. Nah, ada 60 sekolah negeri di Kota Magelang ini, ditambah sekolah swasta itu menjadi 75, sekitar 75, sehingga ada 15 sekolah swasta. Sehingga kalau kita bersaing di kegiatan-kegiatan, terus terang kita kurang sumber daya anaknya ya, dibanding daerah-daerah yang luas. Itu saja Kota Magelang didukung oleh anak-anak Kabupaten Magelang. Jadi kalau PPDB jumlah lulusan SD itu sekitar 2.000, yang diterima itu 3.000. Jadi kalau anak Kota Magelang itu masuk ke SMP itu diterima semua. Ya. Karena jumlah sekolah SMP daya tampungnya lebih banyak, sehingga kita memerlukan anak-anak kabupaten. Oleh sebab itu Kota Magelang PPDB-nya itu 2 kali. Ini sudah selesai. Ini PPDB 2 kali itu PPDB prestasi itu ada 40%, pada prestasi, murni prestasi. Kemudian yang 60% yang irregular seperti aturan pemerintah itu kita letakkan di 2 minggu setelahnya. Itu masih PPDB reguler kan yang 50 itu donasi, yang 30 prestasi. Ya, 30% sebenarnya itu prestasi, sehingga berharap prestasi di Kota Magelang itu semakin bagus, sedangkan anak-anak yang masuk berdasarkan pada keberuntungan karena dekat dengan sekolah itu kita perkecil. Meskipun sebenarnya kalau mereka tidak memilih sekolah itu bisa semuanya itu tertampung di semua SMP negeri di Kota Magelang. Jadi dari segi sumber daya anaknya kita juga didukung oleh anak-anak kabupaten ya. Terima kasih Dinas Pendidikan Kabupaten yang sudah memberikan kami kesempatan, karena kalau tidak ada dari kabupaten kita tetap kurang anak. Cuman anak-anak kabupaten itu juga tidak bisa masuk semua ke sekolah kabupaten. Ada daerah-daerah blank zonasi ya, seperti tempat saya, rumah saya itu nggak bisa masuk ke SMP negeri di Kabupaten Magelang ya, karena jauh dari sekolah. Jadi apalagi sekolah-sekolah itu kan rata-rata berada di perkotaan ya. Perkotaan ada perumahan udah direbut oleh anak-anak. Di perumahan udah yang anak-anak kampung-kampung malah nggak dapat sekolah. Ironis sekali, sehingga ini kita juga yang jalur prestasi. Kalau dari sumber daya sekolah, dari sarana prasarana insya Allah banyak, kita tercukupi ya. Banyak sekali. Kalau kita memang tuntutan sekolah itu harus bagus, harus bersih, ada taman-taman, harapannya seperti itu. Kalau ini sekolah ini kan kita mengambil sekolah ini karena berada di dekat dengan dinas pendidikan, sehingga koordinasinya lebih mudah. Ada sekolah-sekolah yang lebih luas lagi sebenarnya, tapi berada di tengah-tengah kota. Gitu. Kita dari segi pengelolaan, karena sekolah kita sempit, hubungan antar guru dengan dinas pendidikan baik, karena ketika kita mengajak kumpul dalam waktu 20 menit sudah bisa terkumpul, nggak terlalu lama. Jadi misalnya sekarang kumpul setengah jam lagi itu sudah bisa langsung kumpul, karena sekolahnya dekat sekali. Antara pojok paling selatan, utara, timur, barat itu dalam waktu 20 menit sudah bisa dijangkau. Ya, sehingga komunikasi cepat ini keunggulannya, sehingga banyak prestasi yang kita peroleh. Ya, termasuk salah satu yang membanggakan adalah Kota Magelang itu kemarin ditinjau dalam bidang pelayanan, termasuk dinas pendidikan nomor 1 se-Indonesia pelayanannya. Itu karena ada inovasi. Ya, terima kasih. Ada namanya Mall Pelayanan Publik MPP, itu akan mengurus apa saja itu di situ. Mau ngurus SIM sudah ada alatnya di situ. Mau perpanjangan STNK ada di situ. Seperti mall, jadi bahkan di depan itu diberi kopi, teh, itu milih susu apa mau boleh ngambil itu ya, boleh. Dari pendidikan mau ngurus tentang izin operasional sekolah bisa ya, itu ada namanya MPP. Nah, untuk Pinara baru dirancang di MPP itu mau dibuat dekorasi, sehingga orang kota nanti nikah gratis di situ. Jadi sudah mereka tinggal bawa pasangannya, bawa saksinya, nanti disediakan
apa itu nakibnya ya. Nah, sudah nanti disediakan nakibnya di situ, sudah ada dekorasinya, nggak usah bayar. Jadi semua di FPP itu gratis, pelayanannya gratis, kecuali kalau ngurusin ya bayar SIP-nya itu, perpanjangan STNK ya, perpanjangan STNK itu. Kemarin mendapat apresiasi dari pusat, bahkan ketika kita dikunjungi, mereka yang dari pusat kok bisa seperti ini. Itu karena apa? Kan memang dituntut untuk utama kan kotanya kecil kan, kotanya kecil. Sebenarnya PAD-nya juga tidak terlalu besar. Kemudian ada program apa sih, jemput sakit antar sehat. Orang yang sakit, yang tidak mampu itu dijemput pakai ambulan, kemudian bawa ke rumah sakit gratis, nanti sembuh diantar pulang. Kalau ada orang yang tidak mampu, tidak bisa jalan, nanti dokternya yang datang ke rumah itu. Jadi ada perawat, dokter datang ke rumah itu, sakitnya apa, itu berkunjung ke orang-orang itu inovasi di Kota Magelang. Nah itu kan masih kurang. Kemudian yang berkaitan dengan agama, kita ada Basnas itu kita yang PNS ya, PNS itu dipotong 2,5%. Untuk pembangunan, kalau sementara untuk RTH, rumah tidak layak huni, semua difokuskan kepada kemiskinan. Ya, yang 8 asnaf itu kan ada 8 asnaf. Pertama memang bagian miskin itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret itu kemarin setiap 3 bulan dapat 1,8 miliar. Ya, itu dari Basnas saja. Itu baru 9% dari jumlah orang Kota Magelang yang mengeluarkan zakat atau infak itu. Nah, itu digunakan untuk membangun rumah-rumah orang yang miskin. Kadang-kadang rumah itu kan hanya ada 1 kamar, bahkan tidak ada kamarnya. Ada yang 1 kamar. Kemarin kalau panjenengan ada cerita, ada wanita cantik mencuri motor, itu pernah dengar ya? Ya, Magelang itu. Jadi itu kalau di sini hal seperti itu langsung dikomunikasikan. Pak Wali Kota langsung telepon saya, Pak, tolong ditangani. Saya langsung cari rumahnya, karena itu termasuk anak yang putus sekolah akhirnya. Ternyata itu anak Kota Magelang. Jadi dia ya cantik, kakaknya ya cantik gitu. Miskin tapi sayangnya miskin ya. Jadi kemudian saya cari alamatnya, saya ke sana. Rumahnya itu sempit sekali. Ini ada ukuran 1, 2, 3 kali 7. Berarti kalau ini 1, 2, 3 ini kan 1 meter 1 meter ya. 3 kali 7 itu dibagi 2. Yang satu untuk kamar mandinya di luar ya. Yang satu untuk dapur sempit itu. Yang ukuran 3 kali 3 itu ruang tamu itu sekaligus digunakan untuk kamar tinggal bertiga. Yang perempuan di situ sama baik. Kemudian yang kakaknya, yang laki-laki di kamar. Itu luar biasa miskinnya ya. Yang sana itu. Tapi dia ya cukup bersyukur juga, dia bilang untung saya di sini juga tidak ngontrak gitu. Ada ke sana ya, kalau kondisi ruang seperti itu jelas tidak memungkinkan mereka untuk belajar, tidak memungkinkan untuk hidup dengan longgar gitu. Ya saya ke sana saya menangi ruang kamarnya mana? Ini kamarnya di ruang tamu, ini kamarnya itu artinya jadi satu situ. Akhirnya karena memang seperti tidak kerasan, dia pergi sama lelaki ya, karena sama lelaki udah biar dapat perdamaian. Hanya ada kasus itu sebenarnya sudah kita atasi ya, nanti sekolahnya di sini, kemudian siapa yang mau menjadi anak asuh itu sudah ada, tapi ya karena kehidupan di keluarga seperti itu dia nggak kerasan ternyata. Pergi lagi sampai sekarang jalan juga nggak ketemu di mana ya. Seperti itu. Jadi kasus-kasus kemiskinan itu yang harus ditangani, maka Bapak Wali Kota menyampaikan kasus kemiskinan harus teratasi, yaitu dengan Basnas, dengan anggaran-anggaran yang cukup besar di pemerintah Kota Magelang, semua harus difokuskan pada kemiskinan. Inilah yang terjadi di Kota Magelang, sehingga kalau panjenengan lihat ya, kalau di pinggir-pinggir jalan rata-rata ya kaya-kaya, karena rata-rata yang menguasai kan orang-orang yang kaya. Tapi kalau sudah masuk di perkampungan yang harus menjadi prioritas kami. Tetapi banyak kota lain yang kemiskinannya lebih ekstrim. Kita hanya ada 60 orang yang mempunyai kemiskinan ekstrim, termasuk bidang pendidikan. Penanganan anak putus sekolah ini harus terselesaikan, karena ada 700 anak yang kalau dalam data itu anak tidak sekolah juga harus diselesaikan.
Nah, ini Bapak Ibu gambaran di Kota Magelang. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Monggo nanti kalau misalnya pas kegiatan Bapak Ibu bisa di tengah-tengah kegiatan bisa muter-muter tukang golek. Insya Allah tidak kesasar karena jalan kita itu asal panjenengan mengikuti jalan raya. Jalannya nggak banyak berbelok-belok. Ini ke sana itu Kali Anggrek. Kalau yang ke arah utara itu mesti ke Semarang, ke arah selatan Jogja, ya. Jogja. Kemudian kalau ke timur itu ke Kopeng. Nah itu. Dan Magelang aman, tidak ada demo, jarang-jarang sekali ada demo anarkis karena kalau demo jalan Patu ditutup mereka sudah nggak bisa kemana-mana. Padahal tengah-tengahnya militer, tinggal ini diawasi sawah, aman insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, ada pelayanan dari kami yang kurang baik, kurang berkenan. Semoga saja nanti di Magelang terasa beli rumah di Magelang. Kalau di sini harganya udah 5 juta ke atas per meternya. Per meter. Di kota Magelang itu rata-rata udah 5 juta ke atas per meter. Sempit, sulit dan kayaknya tidak diperkenankan karena wilayahnya nggak luas ya kalau beli di kabupaten. Matur nuwun rekan semuanya, terima kasih meski dari jauh-jauh dengan menyempatkan diri untuk ke Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten Pak Imam dimohon segera ikut membuka izin. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan koordinasi MAPSI tingkat Jawa Tengah saya nyatakan dibuka.